Cek, selamat malam teman-teman semua. Thank you Mbak Divai sudah membantu untuk support malam ini. Baru 2 orang nih, Pak Ivan sama Pak Yoga. Selamat malam Pak Ivan, Pak Yoga. Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Oke. Kita tunggu. Iya, kita tunggu 8.15 teman seperti biasa. Ini kayaknya pada belum join. Pak Ivan, ada calon nasabahnya yang mau di-invite? Ada, Pak. Ada. Oke, silakan di reminder ya. Sudah di reminder, tapi belum dibaca. Oke, ini Mbak Elin baru bergabung. Selamat malam, Mbak Elin. Malam, Mbak Elin. Oke. Pas suara saya jelas ya Mbak Elin ya? Ini suara Mbak Elin kayaknya belum masuk. Oke, selamat malam. Jelas, Pak. Oke, jelas. Kayaknya tadi sinyalnya ada problem sedikit ya. Pak Yoga, selamat malam Pak Yoga. Selamat malam, Pak. Gimana kabarnya Pak Yoga? Lama sudah tak jumpa. Oh, baik banget. Kabar baik. Udah tamat ya? Tinggal skripsi aja, Pak. Saya nunggu sidang bulan Desember aja sih. Saya sekarang lagi nganggur nih. Oh, lagi nganggur. Ya. Ya udah main-main ke Gika aja, Pak. Ya. Ya, ini saya sekalian aja belajar IT sama belajar trading juga, itu aja sih, Pak. Oke. Kalau ada waktu nanti kontak aja, main-main ke kantor ya, Pak Yoga. Oke, siapa? Sip. Ada baru bergabung Pak Yunan. Selamat malam Pak Yunan. Malam Pak Murah. Halo, gimana kabarnya Pak? Sehat Pak, sehat. Oke. Pak Yunan stay di mana ya? Saya lupa nih. Jakarta Pak. Stay di Jakarta? Ya. Oh, jauh juga ya? Iya Pak. Oh iya. Tapi emang hobi belajar berarti Pak ya? Hobi banget nambah ilmu terus ya? Masih mute Pak, masih mute. Belajar praktek Pak. Oke. Hobi prakteknya di mana? Di forex, gold, indeks, apa saham? Forex, gold, sama saham Pak. Saham di sama Pak? Saham Indonesia sama Amerika. Oke, CFD di MetaTrader 5 berarti sudah praktek ya? Ya, di GK Invest. Udah ya, di GK Invest sudah. Ya. Cuman di GK Invest lebih dominan ke gold Pak. Oke, dominan gold. Ya memang ya, di gold memang cepet Pak. Cepet habis juga. Betul. Oke, nggak apa. Di teman-teman saya itu kan, kalau di teman-teman di edukasi juga yang lain kan, Senin sampai Jumat kita sekarang sudah full. Pagi kita ada, sore kita ada, malam juga kita ada. Jadi ada yang membawakan ke forex, ada yang membawakan ke gold. Nah, saya sendiri mungkin melihat dari sudut pandang yang lain, saya ngisinya di CFD, ya kan? Di CFD ini. Jadi peluang-peluang CFD, terus tentang fundamental dari saham. Nah, saya bawakan seperti sudut pandang yang lain. Karena kebanyakan kan hanya orang itu tertarik di gold, di forex, bahwa GK Invest juga ada CFD-nya, ada saham. Yang bisa lakukan kita untuk diversifikasi. Nah, itu. Berarti kalau di saham, Pak Yunan sama apa sekarang yang dipegang? Kalau yang Amerika baru masuk KO, Pak. KO? Coca-Cola? Ya. Oke, good lah. Kalau saham Indonesia ya batu bara, Pak. Sama BRI, BBCA. Kapan masuk BBRI, BBCA berarti? BBRI-nya dari 2.500, Pak. 2.500 rupiah? Ya, sekarang kan udah turun ya, udah 4.400-an apa ya? Maksudnya 4.500. Masuknya dari 2.500-an, sekarang udah 4.400. Udah hampir 50 ya. 40-50%.
Kalau 2.500 masuk ke 4.000 itu 100%, Pak. Iya, Itu berarti tahun berapa, Pak, mulai itu? tahun lalu ya. Tahun lalu itu pas pandeminya ya. Ya, batu bara juga gitu. Batu bara PTBA dari 3.000-an. PTBA. Pegas dari 1.100. Tapi kemarin ngambil lagi di 1390-an. Ini rencana mau ngambil lagi nih, Pak. Oke. Inflasi ya. Iya, tapi tetap ya ada ya Pak, harus tahu juga nih saham yang tersiklus sama saham yang uptrend, yang cenderung uptrend. Itu harus diingat juga ya, artinya dipantau. Jangan, karena biasanya kan orang awam taunya kalau saham itu gampang, tinggal beli, habis itu didiamin. Itu nggak segampang itu gitu. Ada proses yang harus dilalui juga. Kalau BCA di harga berapa Pak dapat berarti? BCA baru kemarin 7.350. 73, berarti sekarang 76 ya. Berarti Ya, Pak udah itu lumayan. Udah lumayan sih. Kalau saya di 77 kemarin itu, saya malah tak habisin di sana kemarin ngebuy. Tapi nggak apa-apa sih. Saya udah tahu. Fundamentalnya kita udah tahu ya. Beberapa saham. Lagi satu Pak, kalau saham lokal itu Pak, bisa pakai sudut pandang AMRT, tahu ya? AM? RT, Alfamart Pak. Nah itu sedikit orang yang tahu tuh. Oh. Nah itu saya cuan di sana tuh udah 21%. Baru. Iya itu Alfamart tuh bagus, laporan keuangannya cuan terus dia. Tapi kalau itu ya AMRT. Ini untuk teman-teman yang lainnya juga yang ingin mengetahui saham-saham lokal ya, boleh discuss saham lokal. Kripto sebenarnya juga saya sendiri sih welcome, karena saya sendiri juga memiliki diversifikasi di kripto, ya kan. Terus di CFD, di MetaTrader 5 GK Invest juga ada. Saya memegang Alibaba juga teman-teman. Dari Januari Alibaba saya di CFD. Terus di Forex juga jelas ya, Forex Gold itu juga saya udah running. Ini baru 7.12 waktu WIB atau 8.12 waktu WITA, ini masih sepi ya, baru 6 peserta. Kita lagi tunggu lagi 2 menit teman-teman. Kita akan mulai setelah itu untuk Zoom Education malam ini. Saya siapkan dulu materinya. Malam ini saya bawakan sudut pandang kita sebagai seorang investor, ya kan, atau kita suka menabung, ya kan, seperti judulnya, save your money, do investment. Oke. Teman-teman, seperti biasa, ini masih sepi banget ya. Biasanya kita di 15 sampai 20 peserta nih. Lumayan juga nih agak sepi malam ini. Kita tunggu lagi 1 menit teman-teman, baru kita akan mulai Zoom Education malam ini. Teman-teman, share screen saya udah masuk ya, clear ya teman-teman. Oke, Mbak Elin, kalau sinyalnya putus-putus, oke, Mbak Elin, saya harap suara saya ini kedengaran dengan jelas ya, karena materi malam ini agak padat juga. Dan tepat teman-teman di pukul 8.15 waktu WITA atau 7.15 waktu WIB, kita akan mulai Zoom Education malam ini, di mana saya sendiri, Ngurah Bagus, R&D GK Invest Indonesia, akan membawakan materi Save Your Money, Do Investment US Stock. Ya kan? Seperti yang saya tadi sampaikan, bahwa malam ini saya membawakan materi US Stock ini adalah sudut pandang yang berbeda
dari para trader yang lainnya. Ya kan? Biasanya para trader ini mengambil peluang itu biasanya dengan trading di forex, di gold, di indeks. Nah, mungkin hanya sedikit yang mengetahui bahwa saham ini ada di GK Invest, dan di MetaTrader 5 kita itu malah ready US stock, saham blue chipnya yang ada di Amerika tuh. Jadi malam ini kita akan bawakan Save Your Money Do Investment at US stock. Jadi teman-teman silakan nanti dipelajari ya kan materi yang saya akan bawakan ini teman-teman, dan tentunya ini live di channel YouTube-nya GK Invest Indonesia. Jadi teman-teman yang ketinggalan informasi, ketinggalan momen pembelajaran, silakan nanti mampir ke channel YouTube GK Invest Indonesia untuk mendengarkan secara ulang, secara kembali teman. Oke, langsung saja teman-teman. Yang pertama, ini seperti biasa ya, saya tetap wajib akan menyampaikan bahwa GK Invest ini itu adalah perusahaan broker yang sudah terdaftar resmi di BAPEPTI, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, dan juga merupakan anggota dari Bursa Berjangka Jakarta, CFX dan ICDX, Indonesia Clearing Derivative Exchange. Undang-undang yang mengatur mengenai perdagangan berjangka komoditi itu adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 97, yang dimana direvisi atau adanya perubahan itu menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Ini adalah logo atau izin daftar dari BAPEPTI. GK Invest ini terdaftar tahun 2005. Waktu itu GK Invest mengakuisisi dari Megatama, teman-teman. Ini adalah BAPEPTI, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi di bawah Kementerian Perdagangan, dan ini adalah bursa. Bursa itu adalah tempat perdagangan. Bursa Berjangka Jakarta Future Exchange atau Bursa Berjangka Jakarta, ICDX Bursa Komoditi Derivatif Indonesia atau Indonesia Clearing Derivative Exchange. Dan tentunya untuk keamanan dana teman-teman, keamanan dana para nasabah, dana nasabah itu dijamin oleh lembaga clearing. Lembaga clearing. Yang pertama ada Clearing Berjangka Indonesia dan Indonesia Clearing House. Nah, inilah yang menjamin dana teman-teman sewaktu-waktu saat teman-teman melakukan withdrawal. Jadi biasanya kalau saat ini teman-teman banyak yang kena tipu, tidak bisanya withdrawal di broker A misalnya. Nah, sedangkan GK Invest itu ada lembaga penjaminnya, itu lembaga clearing. Inilah yang menjamin seandainya dana teman-teman withdrawal, ya kan, tidak bisa ditarik secara maksimal, itu bisa kita klaim ke BAPEPTI dan tentu akan dicairkan oleh lembaga clearing. Oke, teman-teman, saya lanjutkan. GK Invest Indonesia pernah meraih syukur tahun 2021 kemarin, itu pernah menyabet The Best Broker 2017, 2018, dan tahun 2021 kemarin. Nah, mudah-mudahan tahun 2022 ini GK Invest berhasil menyabet The Best Broker kembali dan bisa mempertahankan The Best Broker di tahun 2021 kemarin. Oke, teman-teman, sekilas informasi mengenai sistem withdrawal di GK Invest. Ya kan? Sistem withdrawal di GK Invest full dilakukan oleh nasabah itu sendiri dan tidak ada campur tangan oleh marketing. Proses withdrawal ini dilakukan secara online dari website GK Invest, www.gkinvest.co.id, dan silakan withdrawal diwajibkan atas nama sendiri, nomor rekening, email, dan tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Misalkan saya sendiri yang mengetahui email atau password teman-teman masuk ke GK Invest, saat withdrawal pun nomor rekening itu tidak bisa diubah, teman. Dan apabila teman-teman withdrawal di bawah jam 11 WIB, itu akan masuk hari itu juga, paling lambat biasanya jam 4 atau jam 5 sore, dan apabila withdrawal lebih dari jam 11 WIB, itu akan masuk besoknya, teman-teman. Oke, paling lambat plus 2. Dan pastikan teman-teman alamat email, nomor rekening nasabah harus sama dengan yang terdaftar di formulir pembukaan rekening atau di buku perjanjian. Oke, kita akan mulai untuk materi yang saya akan bawakan. Teman-teman, saya yakin di sini banyak yang
pernah mendengar kata kalimat ujangan ini, hemat pangkal kaya. Nah, maksud hemat ini adalah ketika, saya tulis dulu ya, hemat ini adalah ketika teman-teman mendapatkan income, ya kan? Terus teman-teman melakukan pengeluaran, ya kan? Pengeluaran ini selalu lebih kecil daripada income. Nah, itu namanya hemat. Hemat ini bukan pelit ya. Hemat ini adalah proses di mana kita tidak menghabiskan semua income. Dan sistem income ini, itu sisanya masih kita bisa tabung, teman-teman. Oke, ini masih ada beberapa yang masih join juga. Oke, setelah ada kiasan ini, hemat pangkal kaya, ini biasanya waktu kita di SD, itu ada makna hemat pangkal kaya. Setelah itu ada rajin pangkal pandai, ya kan? Jadi teman-teman yang malam ini juga yang mengikuti Zoom, ini syukur semua pada rajin semua, semoga nanti bisa pandai, teman-teman. Ya kan? Rajin pangkal pandai. Nah, inilah konsep yang sebenarnya safe atau menabung. Hemat ini kita bisa lakukan dengan secara atau sistem yang namanya nabung. Sisa dari pengeluaran tersebut kita tabung, teman-teman. Nah, terus rajin ini kita mesti disiplin untuk menabung. Oke, cuma ingat teman-teman, di Indonesia itu ada yang namanya inflasi. Setelah itu, walaupun ada sistem deposito tersebut belum mampu untuk mengcover inflasi. Nah, nanti di akhir Zoom, di akhir materi, saya sudah siapkan berapa persen sih inflasi yang ada di Indonesia. Kalau kita menggunakan sistem menabung saja, apakah mampu nanti kita akan menjadi kaya? Oke, ternyata ada perkembangan yang namanya investasi, teman-teman. Investasi ini ada banyak ya. Investasi yang saya pilih ini adalah investasi di US stock atau saham yang ada di Amerika. Emang benar bisa kaya? Oke, saya sendiri, teman-teman, ini terinspirasi dari Pak Ivan ya. Pak Ivan ini ikut Zoom juga malam ini. Nah, ini Pak Ivan masih tahu nih dengan wajah yang saya langsung tampilkan di presentasi ini. Ini adalah si Warren Buffett. Ini jelas ya, hampir semua orang tahu, dan ya Pak Ivan pasti ngefans banget nih. Beliau cita-citanya mau jadi Warren Buffett Indonesia yang kedua. Betul ya Pak Ivan ya? Betul, Pak. Amin, Astungkara. Nah, saya sendiri baru kebayang kemarin semenjak Pak Ivan ngasih motivasi, saya sendiri nyari Warren Buffett. Saya pelajari beberapa historicalnya, memang belum semua, tapi ada beberapa poin-poin penting yang saya ambil dari Warren Buffett ini. Nah, beliau lahir di Omaha 1930 dan kurang lebih sudah berpengalaman 60 tahun di bidang investasi keuangan. Beliau sendiri ada gurunya dari Benjamin Graham kalau nggak salah. Itu ada gurunya sendiri, yang dimana gurunya orang berpengaruh juga yang ada di dunia, teman. Oke. Kalau saya tadi iseng-iseng ngecek, teman-teman, ternyata beliau sendiri di tahun 2021 ya, ini sumbernya dari perusahaannya dia sendiri, yaitu Berkshire Hathaway. Dia membuat annual report tahun 2021, ada 15 saham yang dipegang oleh si Warren Buffett ini. Yang pertama, teman-teman, minimal paham ya, share ini adalah lembaran saham yang dia pegang. Company ini adalah perusahaannya, terus persentase total saham yang dia punya, cost atau dia harus mengeluarkan duit berapa waktu dia beli pertama, dan sekarang harga marketnya itu per tanggal 31 Desember 2021. Ini data 2021 ya. Data 2022-nya belum saya dapat nih. Jadi pertama dia punya saham di American Express. Ini kurang lebih 151 juta lembar saham.
Terus di Apple, nah ini nih, Apple ini dia sendiri menyampaikan bahwa bisnis di Apple, dia sendiri menaruh investasi sahamnya di Apple, dia sendiri menyampaikan bahwa itu bukan investasi, tapi saya berbisnis di Apple. Dia memiliki hampir 1 miliar lembar saham atau 900 juta. Yang dimana dia memiliki sampai 5,6%. Oke, waktu pertama dia menghabiskan dana kurang lebih 31,08 miliar US dollar. Dan sekarang harga market cap-nya, harga market keuntungannya itu menjadi 161 miliar US dollar. 1 miliar US dollar itu setara dengan 1,4 triliun, teman. Oke, 1 miliar US dollar itu setara dengan 1,4 triliun US dollar. Kalau kita gunakan kurs saat ini ya. Nah, terus selain Apple, dia juga punya di Bank of America. Ini sampai 1 juta lembar saham. Beliau sendiri menyampaikan bahwa, oke, saya akan bisa mute dulu teman-teman. Beliau sendiri menyampaikan bahwa di Bank of America dia memiliki saham terbanyak sampai 1 miliar lembar saham, bukan 1 juta ya, 1 miliar lembar saham, dan ini kurang lebih 12,8% valuasi sahamnya. Pertama dia beli di 14,6 miliar US dollar. Dan sekarang harga saham tersebut kalau dijual itu mencapai 45 miliar US dollar. Nah, begitu juga seterusnya di Bank of New York, di BILD, Charter Community, Chevron Corporation, Coca-Cola, General Motor, Itochu, Mitsubishi, Mitsui, ini beberapa saham yang ada di Jepang ya, Moody Corporation, US Bancorp, Verizon Communication. Nah, di GK Invest sendiri teman-teman, ada 3 saham yang dimiliki oleh Warren Buffett ini. GK Invest ini kurang lebih ada 32 blue chip saham yang ada di Amerika. Dan 3 diantaranya dipegang oleh si Warren Buffett. Pertama, si Apple. Kedua, Bank of America. Yang ketiga, ada Coca-Cola. Nah, ini Pak Ivan, saya yakin dia pasti pas nih. Di Coca-Cola, menurut informasinya, dia punya 320 triliun. Mungkin itu dalam bentuk rupiah ya. Ini tahun 2021 soalnya, Pak. Oke, thank you informasinya. Nah, ini Pak Ivan ini sangat ngefans sama Warren Buffett, teman-teman. Hampir semua dia ketahui ya. Thank you. Nanti kita diskusi. Jadi di GK Invest ini ada 3 saham yang dipegang oleh si Warren Buffett. Maksudnya GK Invest ini kan ada 32 saham. Salah 3-nya ada si Apple, ada Bank of America, ada Coca-Cola. Nah, yang saya herani teman-teman, Warren Buffett ini kenapa hebat banget ya dalam dia berinvestasi. Contoh, dari 15 yang dia investasikan, nomor 1 ini profit, 2 profit, 3 profit, 4 profit, 5 profit, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya kan? Hampir dari ke-15 cuma berdasarkan data 2017 ya. Cuma 1 saham yang masih minus. 14 emiten atau perusahaan yang dia pilih, hanya 1 yang masih minus. Itu pun turunnya cuma dikit. Ya kan? Dari 15, yang kurang tepat prediksinya, itu cuma 1. Don. Jadi saya bisa dikatakan ini ya luar biasa. Memang dia sendiri dijuluki dari orang tersukses dalam melakukan investasi. Ya kan? Terkenal banget nih. Dan sekarang ini termasuk orang terkaya di dunia, masuk ke jajaran 10 besar orang terkaya di dunia. Nah, kita sendiri teman mengambil hikmahnya ini. 3 saham yang kita maksud, Apple, Bank of America, sama Coca-Cola. Oke, kita akan gunakan 3 perusahaan ini untuk melakukan investasi. Pertama,
kita mengetahui perusahaan ini memang bagus, ya kan, secara produk, secara lingkungan kita di masyarakat, kita ketahui bahwa produk ini memang bagus. Yang kedua adalah Warren Buffett ini sudah melakukan investasi ini 60 tahun lebih, dan dia masih hold saham yang dia pilih sampai saat ini, teman. Apple, Bank of America, dan Coca-Cola. Maka dari itu, teman-teman. Maka dari itu, inilah beberapa daftar saham yang ada di GKI Invest. Ada 32 jenis perusahaan yang ada di GKI Invest. Yang dia pegang itu ada si Apple. Jelas ya. Ini bagus banget. Ini data per 10 Mei. 1 tahunnya itu bisa tumbuh sampai 15%. 5 tahun bisa tumbuh sampai 397%. Dan 10 tahun bisa tumbuh mencapai 827% dalam waktu 10 tahun. Dividen 0,9 US dollar per tahun. Yang kedua ada Bank of America. Bank of America itu per 10 Mei itu harganya masih 36, berarti per tahunnya ini mencapai 22%, per 5 tahun itu 59%, dan per 10 tahun itu 406%. Ini pertumbuhannya, teman-teman. Yang ketiga, Warren Buffett itu memegang saham di Coca-Cola. Oke, saham Coca-Cola, pertumbuhan per tahun itu 23%, per 5 tahun itu 56%, dan per 10 tahun itu 92%. Oke, memang agak tipis pertumbuhannya, tapi sejauh ini dia masih bertumbuh dengan konsisten, teman. Nah, 3 saham inilah yang kita akan fokuskan untuk save your money, teman. Save your money, do investment. Saham yang mana kita investkan? Ini. Saham yang dipilih oleh si Warren Buffett itu sendiri, teman. Dan di GKI Invest itu ada 3 yang tersedia, saham blue chipnya. Tadi ada General Motor. Motor ini malah General Electric ya. Ini belum kita pilih. Terus ada telekomunikasi. Ini masih TUS, AT&T. Tadi ada Verizon. Jadi belum kita pilih. Kita masih pilih yang benar-benar ada Apple, Bank of America, dan Coca-Cola. Nah, perlu diketahui, teman-teman, kalau Warren Buffett ini melakukan atau mengambil saham tersebut itu karena apa? Dia mengambil istilah tersebut, teman-teman, adakah pernah mengambil atau mendengar bahwa istilah value investing? Dia membeli saham tersebut saat harganya under value. Dia tahu perusahaannya bagus, good, pertumbuhannya bagus, yang dimana dia membeli saat harga benar-benar murah, dan itu bisa dikatakan under value. Value-nya terlalu murah. Oke, itulah sistem dari Warren Buffett itu sendiri, teman-teman. Strategi yang dia gunakan adalah membeli saham yang benar-benar under value, bukan by feeling. Untuk mengetahui under value, dibutuhkan beberapa analisa. Under value value investing merupakan metode untuk membeli saham di bawah harga wajarnya, atau sering disebut dengan saham yang under value, untuk kemudian dijual di harga wajarnya. Untuk mengetahui saham-saham apa yang under value, nah, Warren Buffett mungkin dia butuh bertapa, menganalisa, membaca laporan keuangan, sehingga dia mengetahui, oh, berarti saham ini yang harus saya beli. Saham ini yang harus saya tunggu. Ada beberapa analisa simple untuk mengetahui dari value investing ini. Sebenarnya ada banyak ya. Saya ngambil 4 saja. Yang pertama, untuk mengetahui value investing, ada PER. PER ini adalah price to earning ratio. Rasio keuntungan terhadap pendapatan. Rasio keuntungan terhadap harga. Price to earning ratio. Rasionya berapa sih? Earning per share.
earning per share ini singkat dari EPS, ini adalah keuntungan per lembar saham. Biasanya, kalau lembar sahamnya dijual 1.000, tetapi keuntungan per lembar sahamnya itu minus, nah biasanya dia akan menurunkan lembar saham itu lagi, menurunkan harganya. Oke. Tetapi kalau harga sahamnya 1.000, tapi keuntungan per lembar saham itu mencapai 2.000, dia akan biasanya banyak peminat dan harganya akan naik. Oke, itu EPS. Yang ketiga ada book value per share. Nilai buku atau nilai wajarnya per lembar saham. Misalkan harga lembar saham saat ini, sahamnya si Apple misalkan, harga per lembar saham saat ini Apple itu misalkan di $150 per lembar. Sebenarnya harga wajarnya, harga modal per lembar saham itu berapa sih? Kalau harganya 150 per lembar saham di market, tetapi harga wajarnya itu $200, ya kan? Berarti itu namanya under value. Karena apa? Harga di market lebih murah daripada harga wajar, harga pokok. Tetapi apabila harga wajarnya itu di $50, sedangkan dijual 150, itu masih mahal. Over value namanya. Nah, itu yang perlu kita cek, teman. Perlu kita analisa. Yang ketiga ada price to book value. Ini adalah rasio perbandingan antara harga market dibandingkan dengan harga dasarnya. Berapa sih rasionya? Rasio yang bagus itu kurang lebih 1 kali. Setara dengan 1 kali. Atau di bawah 1 kali, teman. Nah, ini banyak kita akan hitung-hitung malam ini nih. Tapi tenang, nanti saya kasih triknya yang lebih simpel untuk perhitungannya. Saya lanjutkan lagi. Kita akan belajar ngitung, teman. Belajar ngitung per EPS, PBV, dan PBVS. Price to book value dan book value per share. Pertama ada PER. PER ini adalah price earning ratio, di mana rumusnya adalah harga saham dibagi EPS atau earning per share. EPS itu didapat dari laba atau net margin dibagi dengan total lembaran saham yang beredar. Oke. Untung dibagi dengan total lembar saham yang beredar, itu EPS. PER itu adalah rasio harga saham sekarang dibandingkan dengan EPS. Yang ketiga ada PBVS. Price book value per share. Price book value per share. Itu adalah equity dibagi dengan outstanding share, total lembar sahamnya. PBV, price book value, adalah market cap dibagi equity, atau rasionya berapa? Rasio dari total market cap-nya dibagi dengan modal dasarnya. Jadi market cap sekarang berapa, atau nilai keseluruhannya berapa, modalnya dia berapa. Nah, itu adalah rasionya. Oke, tenang. Saya tuntun untuk cara membacanya. Contoh, saham si Apple. Nah, kalau kita ngambil di investing, memang ini sudah ada. Di investing.com, ini semuanya sudah ready, dan teman-teman tinggal menggunakannya saja. Ada revenue, ada EPS, ini udah keluar semua. Ada price BR, ada market cap, ada daily range, ya kan? Terus ada total saham yang beredar, ada revenue ini pendapatan masih pendapatan kotor ya, ada dividen, ada ini beta nggak perlu kita hiraukan, dan ini next akan ada laporan keuangan di tanggal 26 Juli nanti. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang pertama, kita contohkan untuk menghitung apakah saham Apple saat ini sudah under value atau masih over value. Oke. Pertama, menghitung EPS, earning per share. Nah, EPS yang
Tera di investing ini adalah EPS tahunan. Tapi untuk mendapatkan EPS tahunan ini perlu per kuartal. Satu kuartal itu 3 bulan ya. Jadi ini kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Nah, di total baru dapat EPS ini. Cara menghitung per kuartal. Cara menghitung per kuartal untuk EPS ini. Pertama, teman-teman harus mengetahui laba, net profitnya dulu berapa. Revenue ini adalah net gross-nya. Sorry, ini masih pendapatan kotor. Laba ini yang maksud adalah keuntungan bersih. Terus lembar saham ini adalah total lembar saham yang beredar atau share outstanding. Misalkan kuartal 1, ya kan? Januari, Februari, Maret. 25 miliar US dollar keuntungnya si Apple dibagi dengan lembaran saham yang beredar. Itu mendapatkan EPS, earning per share, per lembar saham si Apple itu untung 1,54 US dollar. Oke, kecil ya. Dari lembar saham yang harga saham yang saat ini adalah 130 US dollar per lembar saham, dia mendapatkan keuntungan 1,54 US dollar per lembar sahamnya. Itu adalah keuntungan bersihnya, Tiana. Keuntungan bersihnya si Apple. Oke. EPS didapat dari laba dibagi dengan lembaran saham yang beredar atau share outstanding. Itu untuk mendapatkan EPS. Jadi kuartal 1 keuntungan si Apple per lembar sahamnya adalah 1,54 dolar. Andaikan harga saham saat ini 130 US dollar, terus keuntungan kuartal 1 itu 1,54, ya logikanya kalau dia menjual di 131 itu masih worth it. Ya kan? Karena dia masih untung, teman. Tetapi kalau EPS-nya itu mencapai 50 dolar atau 200 dolar EPS-nya, keuntungannya ya, dalam waktu 1 tahun, itu logikanya banyak peminat. Karena apa? Perusahaan yang semakin untung per lembar saham, EPS yang bertumbuh, itu akan membuat kecenderungan harga yang cenderung naik. Ya kan? Tugas kita adalah mencari EPS yang bertumbuh. Dari kuartal 1, 1,54 misalkan. Kuartal 2, 1,6 atau 2 US dollar, itu bertumbuh namanya. Semakin bertumbuh, semakin bagus perusahaan dan grafiknya akan cenderung naik. Oke. Yang kedua ada PER, rasio keuntungan per lembar saham. Oke, rasio keuntungan. Dan ini PER ini dihitung secara tahunan ya, yang dimana sudah sudah dikalikan 4. Tapi kalau teman-teman menggunakan EPS-nya ini masih kuartal 1, ya udah di sini rasionya akan rasio kuartal. PER ini didapat dengan rumus harga saham saat ini dibagi EPS. Inilah rasionya. Nah, rasio yang bagus itu adalah rasio yang di bawah 10, teman-teman. Kenapa? Semakin harga sahamnya atau EPS yang mendekati harga saham, itu rasionya semakin kecil, maka keuntungan si perusahaan semakin gede. Dengan keuntungan perusahaan makin gede, maka harga saham cenderung naik atau grafiknya cenderung naik. Kunci dari pemilihan perusahaan itu adalah ketika perusahaannya untung, itu biasanya grafiknya naik. Ya kan? Kecuali emang ada bandarnya. Bandar itu seperti saham gorengan yang ada di lokal ya. Harga sahamnya bisa naik secara drastis, tapi keuntungan perusahaan itu turun. Itu udah nggak benar, teman. Yang kita cari adalah perusahaan yang bertumbuh. Nah, inilah yang Warren Buffett gunakan. Dia mencari saham yang per tahunnya atau per kuartalnya pertumbuhan EPS-nya itu terus bertambah. Jadi apabila EPS-nya bertumbuh oke,
pair-nya masih di bawah atau sudah di bawah 10, ini namanya under value, tapi di atas 10 ini namanya over value, teman-teman. Jadi dari segi pair, saham Apple saat ini masih over value. Dari segi PVVS, price book value per share, price value per share, ya kan? Ini adalah berapa sih sebenarnya nilai buku atau nilai dasar per lembar sahamnya si Apple. Apple itu menjual harga lembar sahamnya itu adalah 130 US dollar per lembar. Terus sebenarnya harga pokok atau modalnya dia berapa sih per lembar saham? Itu didapat dengan cara atau rumus equity modal dibagi dengan lembaran saham yang beredar. Oke. Equity dibagi dengan share outstanding atau lembar saham yang beredar. Equity ini adalah modalnya. Modal ini dapat dari modal pribadi ataupun pinjaman ya. Equity ini dapat dari net modal atau liabilitas atau pinjaman. Dibagi dengan lembar saham yang beredar. Nilai dasar per share-nya si Apple itu ternyata cuma 4,16 US dollar, teman. Ini hitungannya per kuartal ya. Kuartal 1, di mana harga yang dijual Apple itu adalah 130 dolar per lembar. Tetapi harga modalnya si Apple itu cuma 4,16 dolar. Over value kan. Yang bagus itu adalah harga dasarnya 4 dolar, dia menjualnya cuma 3 dolar. Ya sudah, berarti kan sedang lebih murah atau lebih diskon, teman. Oke, itu menghitung harga dasar. Terus rasionya berapa sih harga dasar tersebut? Harga dasar tersebut didapat dari price book value atau rasio nilai buku, di mana didapat dari market cap, market yang beredar, dibagi dengan modal. Oke, rasionya itu mencapai 31,6 kali lipat. Nah, yang under value itu adalah minimal itu 1 kali lipat. Oke, tugas kita mencari dua ini. Mencari pair di bawah 10, mencari price book value 1 kali lipat. Atau di bawah 1 kali lipat ini. Nah, ini yang Warren Buffett lakukan. Saat dia mengetahui ada perusahaan yang under value, harusnya saham itu tidak dijual segitu harganya. Kalau ibaratkan Lo Keng Hong bilang, Mercy harga bajai. Ya sudah, ya all in dia masuk di sana. Ya kan? Dia bilang seperti itu, Mercy harga bajai. Oke, selanjutkan lagi. Oke. Teman-teman, mungkin yang tadi berhitung itu agak rumit. Tapi itulah yang sebenarnya dilakukan oleh si Warren Buffett. Dia menghitung nilai dasar atau nilai wajar dari perusahaan. Yang dimana apakah harga tersebut, saham tersebut sudah under value atau masih over value. Berbeda dengan si Murah Buffett ini. Yang Murah Buffett ini, dia melakukan dengan cara lebih simpel. Setiap saham yang sudah under value atau saham yang bagus, ternyata grafik tersebut adalah lukisan bandar. Lukisan bandar yang dimana dipercantik, ada koreksi, ada uptrend, ada downtrend, ada sideways. Nah, tugas kita adalah menemukan perusahaan yang dimana lukisan bandar tersebut kita bisa ketahui dengan mudah. Contoh, dari si Warren Buffett ini, kita menemukan bahwa setiap tahun, apabila kita tepat memilih perusahaan, contohnya ini sih lagi-lagi si Apple. Makanya Apple ini sebagai contoh
si Warren Buffett ini sangat suka banget sama Apple karena pertumbuhan per tahun dia jelas. Bisnisnya selalu mendapatkan keuntungan. Oke, dari tahun 2017 ini dari tahun 2007 pertama kali rilis iPhone, Steve Jobs pertama kali memperkenalkan Apple, itu bertumbuh perusahaan ini luar biasa, tuh. Saya tutup mata tanpa menggunakan value investing dari Warren Buffett, saya menggunakan grafik analisis dari Warren Buffett. Misalkan di tahun Januari 2015 ketemu Desember 2016, ketemu Desember 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Kita hubungkan saja, teman. Kita beli Januari, jual Desember. Ini udah good banget. Beli lagi Januarinya, jual Desember. Beli lagi Januari, jual Desember lagi. Beli Januari, jual Desember lagi. Jual. Kalau kita dari kasat mata, kita hanya melihat, oke, di sini kita rugi 2018. Oke, 2015 juga kita kasat mata bisa dikatakan rugi. Jadi sebenarnya apabila kita menemukan perusahaan yang bagus, ya kan, itu kita tutup mata aja beli, sebenarnya hampir setiap tahun, 2 tahun itu bertumbuh. Oke, tapi kuncinya kita harus mengetahui perusahaan yang bagus. Saham Apple itu mungkin pernah sesekali under value. Kayak tadi, harga pokoknya itu cuma $4 per lembar, sedangkan dijual di $130 per lembar. Apabila harga Apple mendekati $50 per lembar saja, itu sudah banyak yang borong. Karena harga yang bergerak naik itu diakibatkan dari orang yang membeli, yang dijual lebih sedikit, kebanyakan bertahan, banyak yang beli lagi, menjual lebih sedikit. Nah, ini menyebabkan grafiknya cenderung uptrend. Jadi, saham Apple ini untuk menunggu dia bisa under value pun, atau harganya sangat murah, diskon pun, itu mungkin butuh waktu pengamatan yang bertahun-tahun. Oke, inilah kenapa si Warren Buffett itu memang cerdas. Saya pikir dari 15 pemilihan saham, itu ada 14 saham yang cenderung up, teman. Cuma satu aja yang masih correction. Itu menurut saya sih good banget ya. Oke, kalau si Warren Buffett ini cukup melihat grafik aja. Oke, cukup melihat grafik aja. Ini udah tahu bahwa Apple ini akan cenderung naik, teman. Oke, ini adalah si Apple. Nah, kalau kita lihat angkanya per harga ya, Januari 2015, ini ada harga, Desember 2015 ada harga, 2016 juga ada harga. Yang mengalami minus ini di 2015 dan 2018. Ini minus, teman. Sisanya bertumbuh ya. Di Januari jual Desember. Nah, kita tunggu nih 2022. Saat ini masih terkoreksi ke 131. Januarinya 174 2022. Tapi harga saat ini di $131 per lembar. Oke, ini adalah si Apple. Perhitungan si Apple. Nah, ini teman-teman yang sudah lama ikut pasti tahu nih. Sistem BPJS ya, beli Januari, jual Desember. Nah, sistemnya seperti ini. Karena saya mengetahui bahwa si Apple ini adalah kegemaran dari Warren Buffett. Setelah saya analisa grafiknya, itu memang cenderung uptrend. Tetapi untuk mendapatkan under value, untuk mendapatkan benar-benar harga murah, ya sudah. Tugas kita adalah menunggu per tadi di bawah 10 dan PB price book value-nya, PBV itu di bawah 1 atau 1 juga. Nah, saat itulah kita all in, teman, beli si Apple. Kenapa? Pertumbuhan Apple ini bagus dan dipegang oleh si Warren Buffett. Save your money, do investment ke sini, teman. Nah, inilah bisnis. Warren Buffett bilang kalau si Apple itu bukan investasi ya, tapi saya cenderung berbisnis dan tidak ada bisnis lebih bagus daripada si Apple. Dia sendiri bilang itu, dan untung mencapai 1.400 triliun si Warren Buffett di sahamnya si Apple. Oke.
Yang kedua ada Bank of America. Nah, ini sudah jelas ya, Bank of America ini tadi salah satu portofolio dari si Warren Buffett. Dan Warren Buffett ini memegang saham Bank of America ini mencapai 1 miliar lembar saham. Lumayan juga ya, 1 miliar lembar saham. Itu bukan main-main teman-teman harganya. Tetapi kalau kita menghitung nilai bukunya itu lumayan butuh waktu. Nanti saya kasih tahu teman-teman triknya melihat di investing, cara nilai dasarnya itu. Cuma kalau si Warren Buffett melihat pergerakan harga si Bank of America, ini sama ya, beli Januari jual Desember, ini masih minus, ini profit, bertumbuh, ini profit, ini minus, ini profit, ini minus, ini profit. Nah, 2022 ini saya belum tahu nih. Jadi kalau kita ini untung. Nah, dalam kurun waktu 7 tahun, ini 3 tahun itu untung, 4 tahun untung, 3 tahun yang mengalami kerugian di Bank of America. Cuma cenderung untuk pergerakan sahamnya yang cenderung naik. Nah, ini yang disukai sama si Warren Buffett. Oke, dia memilih untuk di Bank of America, dan bank ini adalah salah satu atau 4 besar bank yang ada di Amerika. Tentu apabila bank ini kolaps, biasanya negara juga akan berdampak. Nah, dulu pernah Bank BCA juga mengalami hampir kolaps. Waktu itu ada intervensi dari pemerintah langsung yang menyelamatkan Bank BCA waktu di Indonesia. Oke, inilah pentingnya kita mengetahui instrumen apa yang kita tradingkan, instrumen apa yang kita investasikan. Warren Buffett megang di Bank of America, good. Apple, Bank of America. Kalau kita lihat dari pergerakan harganya, ini cenderung masih uptrend. Oke, cuman ini belum tahu nih 2022 harganya lumayan nih di sini. Ini udah turun. Mudah-mudahan, nah ini yang serok sekarang ini. Dia beli, semakin turun beli, semakin turun beli turun, nah yaudah. Kalau naik ini cuannya banyak. Oke, Warren Buffett pegang di Bank of America ini juga. Yang ketiga, Coca-Cola. Oke, Coca-Cola ini adalah instrumen yang dipegang oleh Warren Buffett juga. Ya kan? Memang paling terbanyaknya itu ada di Bank of America. Coca-Cola juga si Warren Buffett megang. Ini kalau nggak salah, ini Coca-Cola kalau nggak salah ini adalah salah satu saham yang terlama yang dia pegang dan sampai saat ini belum dijual. Dulu Warren Buffett pernah membeli Coca-Cola ini karena dia melihat di tempat sampah banyak orang yang minum Coca-Cola, setelah itu membuang ke tong sampah. Jadi dia beranggapan bahwa Coca-Cola ini laris. Nah, mulai saat itu dia mulai investasi di perusahaan Coca-Cola ini, teman-teman. Itu singkat cerita ya. Saya juga belum begitu banyak membaca historicalnya karena memang, saya baru sedikit itu aja. Ini luar biasa, psikologis beliau ini luar biasa, teman. Kalau kita melihat berdasarkan grafik Coca-Cola 2015 ini ya tipis minus, ini juga tipis minus, ini uptrend, ini tipis minus, ini uptrend, dan ini memang jelas ya, ini dari grafik pun kita bisa lihat nih. Oke, Coca-Cola ini memang dalam setahun itu memang ada tertingginya. Memang tidak setiap tahun beli di Januari jual Desember ini pasti untung. Tetapi kalau kita lihat berdasarkan grafik, semakin kita hold, ini mau pertumbuhan saham ini juga semakin naik, dong. Dan pernah 2020 masa pandemi ini mungkin krisis, ya beberapa trader yang sudah mengetahui berpengalaman krisis inilah peluang, ya pasti seperti itu. Ketika krisis COVID itu semuanya takut untuk membeli saham, tapi beberapa trader atau beberapa investor saham yang mengetahui bahwa krisis inilah peluang, dia banyak membeli yang di sini. Nah, kalau kita benar-benar takut nih, harga turun, kita tahu, kita takut apakah ini akan tambah turun.
dan kita akan tambah rugi. Oke. Saya lanjutkan lagi, teman-teman. Nah, secara tabel, ya ini beberapa teman-teman yang sudah lama ikut Zoom dengan saya, ini pasti tahu ya, BPJS-nya Bank of America dan Coca-Cola. Kalau kita amati, ternyata 2015 ini masih cuan ya. 16 cuan, 17 cuan, 2018 ini lumayan gede minusnya, di 23% minusnya, dan 2020 ini 8%. Lumayan gede minus, tapi ketutup di tahun 2021, 50%, 2019 ini 24%. Cuannya lumayan, teman, rata-rata dalam 7 tahun itu mencapai 20% per tahun profitnya. Tentu ada biaya-biaya nanti saat trading, kena swap, kena komisi, dan dapat juga tambahan dividen ya di Bank of America. Nah, dan untuk di Coca-Cola itu sendiri, Coca-Cola di tahun 2015 ini masih cuan, 16 rugi, cuan 2017 dan 2018 rugi, 19 cuan lagi, 2020 rugi, untung, dan 2021 ini kita belum tahu nih apakah dia akan bertambah tumbuh atau malah minus, dan rata-rata per 7 tahun itu di 6%, teman-teman. Oke, inilah salah satu yang bisa kita lakukan untuk save your money, do investment, dengan melihat orang yang tersukses itu adalah si Warren Buffett itu sendiri. Ya kan, Warren Buffett, kita di EK Invest ada 3 saham yang dia pegang. Kenapa kita tidak ikuti saja? Tetapi kita butuh analisa juga, teman. Kapan kita masuk, kapan juga kita manajemen risiko untuk keluar. Nah, untuk teman-teman mengetahui, kalau tadi kebanyakan yang bingung bagaimana cara menghitung nilai buku ini, teman-teman. Oke, ini kebanyakan, biasanya banyak yang bingung nih, melihat atau membaca nilai buku per lembar saham, earning per share, ya kan? Sekali lagi saya ulangi bahwa EPS ini adalah earning per share atau pendapatan per lembar saham, yang dimana kita cari adalah EPS yang bertumbuh. Jadi pendapatannya yang cenderung meningkat. Per ini kita cari yang di bawah 10, price to earning ratio. Jadi rasio yang di bawah 10 maksudnya adalah untung per lembar saham itu mendekati harga saham, maka akan cenderung saham ini nantinya up karena untungnya semakin tinggi. Terus price book value per share ini adalah berapa sih harga pokoknya, berapa sih modal per lembar saham. Oke, ini di Apple ternyata cuma $4 per lembar saham, tapi dia jualnya mencapai $130 per lembar saham. Terus price book value, berapa sih rasio harga lembaran saham saat ini dibagi dengan market cap, total market cap, valuasi harga Apple dibagi dengan modal awalnya, modal saat ini, total modalnya itu rasionya 31,6 kali lipat. Nah, tugas kita adalah mencari yang 1 kali lipat. Artinya hanya semakin dikit modal yang semakin mendekati modalnya terhadap dengan market cap ini, teman. Semakin kita mencari yang 1 kali lipat. Kalau 31 kali lipat ini terlalu jauh. Jadi ternyata rasionya terlalu lebar. Nah, itu yang bisa dikatakan kalau saham Apple saat ini masih over value. Tetapi saham bagus itu memang cenderung over value, teman. Karena dia kalau harga pokoknya kan cuma $4. Harga yang saat ini dijual itu 130. Terus kalau nanti harga ini malah mendekati ke $4, ini pasti banyak yang beli. Nah, sangat sulit memang dia under value. Sangat sulit, tapi inilah yang perlu kita wait and see. Kalau memang si Apple, Bank of America, Coca-Cola itu benar-benar under value, ya sudah, itulah peluang kita all in, teman. Oke, banyak yang masih bingung untuk menghitung ini. Waduh, ribet juga ya. Ya udah,
Untuk itu teman-teman, sekarang saya akan lari ke investing dulu. Lari ke investing untuk teman-teman bisa menghitung atau melihatnya secara simpel dan singkat, teman. Oke, saya udah share screen. Teman-teman di investing cukup ketik saja di depan. Di investing ini cukup ketik si Apple. Nah, di pencarian ini ketik Apple, teman. Apple, habis itu cari. Oke, teman-teman tinggal scroll ke bawah. Dan sini ada general report-nya. Di investing ini ada general report-nya, di mana harga sebelumnya itu di $130 per lembar, revenue-nya sekian, EPS-nya sekian, market cap-nya sekian, price earning ratio-nya sekian, lembar saham yang beredar itu juga sekian. Ini lengkap ya di investing. Nah, apabila teman-teman ingin mengetahui yang lebih lanjut, teman-teman silakan masuk ke finansial, habis itu ke earning untuk mengetahui EPS-nya. Oke, masih proses loading. Oke, EPS-nya teman-teman tinggal lihat di sini nih. Nah, ini. Di mana ada revenue forecast yang dia targetkan. Terus dia mendapat revenue aktualnya, kalau hijau ya jelas terjadi pertumbuhan. Terus EPS-nya ini per kuartal. Oke, ini kuartal 2022, kemarin di kuartal 1, Januari, Februari, Maret, keluarnya April. April, Mei, Juni, keluarnya Juli. Ya kan? Agustus, September, Oktober, keluarnya November. Oktober, September. Ya kan? Itu setiap kuartal itu akan keluar seperti itu, teman. Nah, tugas kita adalah mencari EPS yang bertumbuh ini. Setiap kuartal ini bertumbuh atau minimal konsisten. Semakin gede EPS-nya, kemungkinan harga semakin tambah meningkat, teman-teman. Oke, melihat EPS di sini juga bisa. Kalau teman-teman lebih memperdalam, silakan masuk ke menu financial ke rasio. Oke, masih proses loading. Nah ini, rasio ini teman-teman, price to book value. Ini adalah nilai atau rasio per lembar saham terhadap, rasio market cap dibagi dengan modal. Oke, market cap dibagi dengan modal. Yang dimana kita untuk mengetahui under value, kita cari yang di bawah 1 kali lipat. Price to book value-nya. Price to book-nya. Price to book value. Beda-beda ya, price to book value sama book value per share. Book value per share. Ini ya, book value per share. Ini. 4,16 dolar. Sebenarnya harga saham Apple itu ya 4,16 dolar per lembarnya. Tapi dijual 131. Rasionya berapa? 31 kali lipat. Waduh, gede ya. Yang tugas kita mencari adalah yang 1 kali lipat. Supaya apa? Harga saham itu benar-benar under value, masih murah. Oke, itu teman-teman cara ngeceknya. Kalau lebih lanjut lagi, teman-teman tinggal masuk ke balance sheet. Balance sheet ini adalah laporan keuangan yang dimana diliris setiap kuartal, teman-teman. Jadi kita bisa mengetahui modalnya dia berapa, net profitnya dia berapa, terus utangnya dia berapa, cash flow-nya dia berapa. Ini ada di sini semua. Nah, saya kasih satu trik, teman. Dari semua saham atau perusahaan, yang paling penting itu dilihat adalah net profit.
total aset, liabilitas, equity, oke, cash flow kalau nggak salah nih, bentar. Kita harus mencari net profit-nya dulu. Current liability, total equity, net income, cash flow, income statement, oke. Kita harus rajin buka-buka ini teman-teman. Revenue, net income, gross profit, net income, oke, balance fund. Sebentar. Oke, kita harus mencari net profitnya yang benar-benar. Oke, ini ya, udah ketemu teman. Saking banyak laporannya. Ini ya, total revenue, total pendapatan, gross profit, ini net profit. Minimal cari yang balance atau dia bisa bertahan. Ketika perusahaan itu profit, teman-teman. Net profit, ketika perusahaan itu profit, dia akan berkembang terus. Tetapi apabila saham itu mengalami minus, rugi, investor juga males, teman. Siapa juga bisa mau nalangin sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Investornya males, terus perusahaan tidak terurus, maka terjadilah penurunan harga saham. Sekali lagi, kuncinya saya tekankan adalah carilah perusahaan yang net profitnya terus bertumbuh. Nah ini saya kurang lebih di atas 70% bisa disampaikan bahwa saham itu akan cenderung naik, teman-teman. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk malam ini, teman-teman. Saya persilakan untuk teman-teman yang lainnya untuk bertanya mengenai yang saya bawakan malam ini, yaitu adalah Spill Money Do Investment. Saya persilakan untuk teman-teman yang mau bertanya. Oke, saya persilakan untuk teman-teman yang mau bertanya. Malam Pak Ngurah. Oke, malam Pak Ivan. Ya, sorry Pak Ngurah, saya mau bertanya sedikit. Tadi saya masih bingung soal yang perhitungan laba. Labanya Apple kan tadi disebutkan ada angka 250 berapa gitu ya. Nah itu kalau boleh tahu pas hitungannya dari mana ya Pak ya? Apa dibagi apa gitu. Terima kasih Pak Ngurah. Ya, thank you ya. Laba, ingat ya, revenue itu pendapatan. Thank you Pak Ivan sudah bertanya. Sekali lagi teman-teman, sudah masuk ke bisnis saham. Teman-teman mulai hobi baca angka sekarang. Mulai harus mengetahui laporan keuangan perusahaan. Tadi saya dapat di saham Apple, itu labanya 25, sekian miliar dolar. Itu didapat dari mana sih? Dari ini. Per kuartal, laporan kuartal kemarin. Jadi ingat ya, dalam satu tahun itu ada 3 kuartal. Nanti pengumumannya ini kan bulan Maret, nanti pengumuman lagi sekali ini Maret, habis itu ke Juli. Nah, pengumuman bulan Maret kemarin, ini session saya udah masuk ke ini. Oke. Pengumuman bulan Maret kemarin,
laba Apple ini didapat dari mana? Dari websitenya investing. Masuk ke websitenya investing. Setelah itu masuk ke finansial, cari ke final summary. Di sini Pak Ivan ya. Masuk ke websitenya investing, cari ke finansial, cari ke final summary. Oke, summary, terus and then? Oke, scroll ke bawah. Nah, ini ada net income. Oh, oke. Nah, ini. Paham. Oke. Oke, sip ya. Ya, thank you Pak Anwar. Ya, hati-hati ngitung. Bukan revenue-nya yang dipakai. Revenue ini kan memang pendapatan, tapi itu ada pendapatan kotor. Harus bayar utang lagi, harus bayar sewa, dan lain-lain. Harus bayar operasional. Nah, ini net income. Laba dibagi dengan lembaran saham, kalau nggak salah tadi rumusnya. Siap. Laba Oke. dibagi, good. Itu ya. Iya, baik Pak Anwar. Teman-teman yang lainnya, ada pertanyaan? Nanti yang membutuhkan file ini, kayak Pak Ivan yang membutuhkan file PDF-nya, nanti saya akan share teman-teman. Sangat membutuhkan Pak, materinya bagus banget soalnya. Ini ilmunya lumayan nih, saya juga mengikuti kelas edukasi saham dulu. Jadi benar-benar ada cara ngitungnya. Ini ngitungnya sebenarnya satu persatu, teman-teman. Hitung gross margin itu sebenarnya ada satu persatu, cuma saya ambil 4 yang paling berperan. Pendapatan, earning-nya sama harga wajar. Kalau dia di bawah harga wajar, itu namanya under value. Udah all-in. Itu. Oke, teman-teman yang lain. Ya, silakan Pak. Mau tanya pertanyaan kedua boleh ya? Ini Silakan, sorry silakan. buat teman-teman. Enggak, Pak Anwar tadi kan berdasarkan versinya Pak Anwar yang Warren Buffett tadi ya. Itu kalau iya oke. Nah, itu kalau tadi Pak Anwar sampaikan kan mengenai Coca-Cola ya, Pak ya. Mengenai Coca-Cola yang memang salah satu saham yang memang bahasanya mungkin yang cukup baik lah menurut si Buffett kan, Warren Buffett gitu loh. Tapi kalau saya tarik itu kan dia harga tertingginya kemarin di 70-an ya Pak ya. Tahun lalu apa 2 tahun yang lalu gitu. 74 apa 75 gitu. Ini di 67 Pak. 67 ya? Ya, 67. Oke. Kurang lebih 67. Oke. Ya. Cuman kalau dilihat tren sekarang berarti masih uptrend ya Pak ya, kalau berdasarkan teknikal ya, atau ada kemungkinan dia akan koleksi dulu ke di 57 atau gimana gitu. Thank you Pak Anwar. Oke, thank you. Nah, berdasarkan teknikal yang pertama, thank you Pak Ivan ya. Berdasarkan teknikal di sini ada support dong. Nah, support ini adalah si buyer yang ready. Yang kedua di sini ada support juga. Di 57 oke, di 52 oke. Nah, itu juga yang di bawahnya ada di 47. Tugas kita itu adalah pertama diversifikasi. Di 57 kita siapkan 10 lembar misalkan. Di 52 kita siapkan lagi 10 lembar kita beli. Ingat ya, di GK Invest itu bisa membelinya dari 10 lembar atau 0,1 lot. Oke. Nah, kalau secara teknikal di sini ada support. Secara fundamental, Coca-Cola ini sudah koreksi, tetapi teman-teman, memang semakin koreksi ini adalah peluang untuk membeli. Tapi ingat, kemarin The Fed itu baru menaikkan suku bunga, dan di inflasi di Amerika itu meningkat, teman-teman. Jadi biasanya harga indeks dolarnya itu cenderung naik dulu. Harga saham ini kan cenderung turun. Kalau untuk menabung, yes, memang dari sekarang. Semakin turun kita nabung, semakin turun kita nabung. Tetapi kalau mau all in, tugas kita adalah memantengin dari segi fundamental. Kapan The Fed memangkas suku bunga? Kapan inflasi itu mulai bisa diredah? Nah, baru bisa all in. Kalau teknikal ya, tunggu di 57, tunggu di 52, tunggu di 47. Ini kalau teknikal. Kalau fundamental kalau fundamental Amerika, Coca-Cola ini sangat berpengaruh ya, atau sangat terpengaruh oleh dampak kebijakan The Fed kemarin dan inflasi yang ada di Amerika. Tugas kita adalah rajin membaca berita. Kalau inflasinya bisa ditekan dan The Fed memangkas suku bunga, wah, saham ini terbang nih. Itu Pak Ivan.
dan bisa melebihi 67 atau bahkan ke 70 lebih ya. Oke. Berarti kalau mungkin The Fed menurunkan suku bunga, berarti dia bisa terbang ya Pak Anwar ya? Betul. Bisa melebihi 72 ya? Oke. Betul. Hampir semua saham itu bisa terbang. Ini semua saham terkoreksi ya karena kebijakan The Fed kemarin. Oke, baik. Saham lokal terkoreksi juga. Tapi hari ini udah mulai dia menanjak. Oke. Pak, agak melenceng sedikit nih Pak dari 3 saham tadi Pak. Oke. Mohon maaf sebelumnya. Kalau untuk Exxon sendiri gimana Pak? Soalnya kebetulan, gimana Pak? Gimana? Exxon, SOM. SOM ini kan produsen oil and gas ya. Yes. Kemarin saya ingat banget waktu Pak Ivan masih nanyain SOM ini, dia udah berada di atas banget. Tapi harga oil hari ini naik loh. Wah, tepat banget. Ya, mungkin kalau ingat dulu ya, peluang sell yang saya arahkan dulu. Iya, di 102 kemarin Pak. Targetnya kan kemarin di 102. 2 minggu yang lalu. Iya, betul. Harga sana habis itu turun. Nah, ini ingat ya. Tadi Pak Yunan juga udah tahu nih, ada saham yang tersiklus, ada saham yang cenderung uptrend. Saham yang tersiklus itu adalah saham yang seperti ini, mirip banget. Udah naik turun. Nah, itu tersiklus. Tapi kalau sahamnya si Coca-Cola, Apple, Bank of America itu di mana harga sahamnya yang cenderung naik terus gitu loh. Beda ya. Nah, SOM ini ya kalau sell di CFD itu bisa ngambil peluang sell ya di 102. Saya ingat banget kemarin target kita 102, 105 ditembus, ini bisa terbang. Ternyata nggak ditembus. Nah, ini malah turun ya. Nah, ini kalau kita nge-sell kemarin cuannya gede nih di SOM ini. Kemarin koreksi si oil, tapi sekarang oil udah mulai menanjak lagi nih, udah mulai mahal lagi nanti harga oil. Tapi tetap biasanya harga udah tertinggi, itu akan ada yang taking profit, yang mengambil keuntungan. Oke, thank you Pak Ivan, itu. Oke, berarti dengan kata lain ini bisa kembali ke posisi kemarin ya Pak ya, di atas 90 ya? Tanda sih belum, karena ini gara-gara kebijakan The Fed lagi. Tanda sih belum. Kalau kita secara teknikal, ini sih belum. Kalau saya sendiri sih melihatnya masih di sini ya. Tunggu masuk ke sini dulu deh. Di sini dulu di 65 ini. 65 kalau nggak ditembus ya kemungkinan baru bisa naik lagi sih. Oke. Berarti kalau untuk saat ini kalau mau ambil peluang buy, tunggu dulu ya Pak ya, wait and see ya. Tunggu dulu. Ini udah mantul loh, di atas sudah pada taking profit tuh. Habis taking profit, keluar kebijakan, harganya turun. Nah, itu seperti hal yang tidak disengaja tapi kelihatan sengaja. Nah, itulah namanya lukisan banar. Grafik itu adalah lukisan banar. Hati-hati banget, kita harus tahu lukisannya. Siap. Oke. Ya sudah. Thank you. Itu aja Pak Anwar. Thank you Pak. Penjelasan. Yo. Teman-teman yang lainnya, silakan yang mau bertanya. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Oke, teman-teman yang lainnya, Pak Yunan, Pak Yoga, Pak Franky, Pak Aris, Pak Teddy, Pak Gilang, Bu Yani, Pak Debi. Oke, dari Pak Ivan lagi, Pak, perhitungan komisi untuk saham gimana? Saya sampaikan ke sini ya. Contohnya ke si Coca-Cola ini.
untuk si perhitungan komisi itu kena minus 0,5% dikali dengan harga saham saat itu dikali dengan total lembaran saham. Dan ini komisinya kecil ya. Misalkan di Bank of America cuma $0,75 kenanya ke tahun 2015. Tahun 2021 itu kena komisi cuma 1,48 US dollar. Ya kan? Kalau belinya 10 lembar. Kalau Coca-Cola itu kena komisinya $2,41 per lembar. Kecil ya. Komisi itu cuma 0,5% dikali dengan lembaran saham, dikali dengan total saham yang kita beli. Itu komisinya, Ton. Kalau swap itu kena minus 2,15% per tahun atau dibagi 360 hari. Itu kalau swap itu jadi kira-kira kalau kita kuota gitu ya Pak Ngul ya. Apa namanya boleh tahu nggak Pak biayanya berapa per malam kalau masih ada posisi yang ini gantung itu? Ini minus 2,15 khusus untuk CFD ya. Minus 2,15% per tahun dibagi 360 hari. Berarti kalau ini kecil banget Pak, ini data tabel. Oke. Ya. Di Coca-Cola cuma 0,025 per hari. Kalau setahun itu cuma $9. Terus kalaupun 2021 kemarin beli itu setahun cuma $11. Ini kecil banget. Siap. Oke. Thank you Pak Ngul. Itu kalau posisi buy, kalau posisi sell itu nggak kena swap Pak. Oh gitu, iya. Masih ingat saya. Iya. Kalau saya nggak kena. Ya. Siap. Thank you Pak ya. Oke, sudah jelas. Oke, teman-teman, saya sapa dulu. Kalau KO gimana Pak ya? Coca-Cola ya? Iya, Coca-Cola itu sudah waktunya buy atau kita tinggal tunggu support berikutnya ya Pak Ngurah ya? Oke, saya bantuin. Ini dasarkan teknikal ya. Kalau fundamentalnya, apa mau fundamental nih? Apa mau valuation-nya saya analisa juga? Dua-duanya Pak. Oke, jadi fundamental sudah mulai masuk. Fundamental saya lari ke investing dulu nih, biar cepet ya. Karena kalau hitung manual ya capek juga. Nanti Pak harus bisa ngitung manual ya, ngitung harga buku, ngitung market cap-nya itu harus bisa, ya. Termasuk juga untuk saham-saham lokal itu mirip sebenarnya. Oke, Coca-Cola, saya kasih satu trik-trik lagi, teman. Coca-Cola atau saham-saham yang lainnya, kenapa dia populer? Itu biasanya karena dividennya gede. Dividen gede itu kenapa populer? Karena biasanya saham itu untung. Itu alurnya. EPS, pendapatan Coca-Cola ini $2,3 per lembar saham. Per-nya itu masih 25, ini masih over value, ya kan? Tapi masih good dan tadi 31-an. Kita cari yang di bawah 10, baru under value. Terus dividennya itu 1,76 good ya. Ini gede kalau dirupiahkan tuh sampai $100 itu 17.000 lah. Nah, sekarang kita cari EPS-nya. Rasionya dulu, finansial ke earning, pendapatan ya. Ini masih under value atau masih over value apa sudah under value? Tugas kita nyari Coca-Cola seperti itu. Kita lihat EPS-nya apakah bertumbuh. Wih, ini kelebihan saham Coca-Cola. Dari forecast yang dia targetkan, revenue-nya selalu di atas. Dan EPS-nya lihat meningkat terus. 0,55, 6, gini, 68, 65, 45, 68, 64. Nah, ini meningkat, teman-teman. Atau sesuai dengan di atas forecast. Nah, ini tanda terus di atas forecast ya. Good, teman-teman. Secara bisnis, Coca-Cola good banget. EPS, ya. Kita langsung lari ke rasio.
Oke, secara EPS good pertumbuhannya. Sekarang kita tinggal nyari nih, apakah harganya masih over value, masih mahal, atau under value. Nah, price to book value-nya dibandingkan Apple tadi, ini masih good ya. Tapi price to book value yang mana kita cari itu adalah yang di bawah 1. Wah, ini all in lah. Coca-Cola di bawah 1, EPS-nya udah profit, net margin-nya profit, tapi price to book value itu benar-benar dia malah buat di under 1 kali lipat. Nah, ini udah bisa all in kalau Coca-Cola, tapi dia masih di 10 nih. 10 kali lipat. Terus berapa sih modal per lembar sahamnya? Coca-Cola, modal per lembar sahamnya itu cuma di $5. Book value per share. Sedangkan dia Coca-Cola saat ini dijual dengan harga 50 atau $60 per lembar saham. Oke, ini lumayan over value ya. Inilah kelemahannya memang kalau kita memilih saham yang bagus. Peminatnya banyak, akan selalu over value. Oke, itu dulu. Secara fundamental, ini over value. Tetapi secara net profit, ya jelas. Ini adalah saham yang memiliki net EPS atau earning-nya itu bagus. Bertumbuh terus. Sekarang saya pengen lihat di net profit-nya. Oke, baru saya siapin Coca-Cola dulu. Net income-nya itu di 2,7 miliar US dollar. Terus 2021 2,4, 2021 2,4, 2,6. Nah, ini udah ada tanda-tanda nih. Nanti kalau bulan Juli keluar, kayaknya ternyata nih bulan Juli bakalan terbang banyak nih. Karena pas pengumuman laporan keuangan, kalau Coca-Cola ini meningkat, yang di mana 2,7, dan setelah itu jadi 2,8 misalkan. Nah, itu Coca-Cola akan terbang. Tapi secara teknikal kita harus belinya di mana? Kita tahu Coca-Cola ini bagus, tapi belinya di mana? Oke. Pertama kita harus tahu, sekali lagi, di saham yang bagus kita gunakan analisa itu hanya 2 pengalaman saya. Pertama itu adalah support resisten, yang kedua adalah supply and demand. Saham ini sangat berpengaruh terhadap supply and demand. Supply-nya banyak, ya kan, nggak ada yang beli, suplainya lembar sahamnya banyak, harganya turun. Tapi ketika lembar sahamnya sedikit, banyak yang beli, itu harga sahamnya cenderung naik. Nah, kita awasi dulu di area ini. Di 57. Oke, kita awasi di 57. Kalau nanti di harga 57 terjadi atau keluar candlestick di daily ya, ada candlestick hijau gede. Nah, hijau gede nih Pak Yunan, hijau gede. Wah, ini udah ciri-ciri Pak, ini akan cenderung naik Pak. Tetapi apabila di 57 ini ada keluar candlestick merah, apalagi menembus ini, klik, nah itu ya, ditembus misalkan. Ya sudah, tugas kita mencari yang di bawah. Yang di bawah bukan ujuk-ujuk langsung yang ini ya, bukan ujuk-ujuk itu. Ada lagi satu yang teman-teman harus bisa ngelihat ini. Ini area namanya area demand. Di 55 ini. Nah, yang saya tanda ini. Ini ada namanya area demand. Siapa tahu harga sahamnya ini malah jebol turun, ya udah kita tunggu di harga ini, di harga 55 ini. Kalau nanti ada keluar candlestick bullish atau hijau gede, nah ini juga kembalikan Pak. Tapi kalau ditembus lagi, nah sudah, berarti ini yang dicari, 52 ini. Itu. Analisa fundamental tujuannya untuk mengetahui saham ini good or bad, perusahaan ini good or bad. Teknikal untuk mengetahui timingnya Pak. Cara mengetahui timing, support resistance, supply demand, kombinasikan dengan candlestick bullish atau bearish Pak. Kalau saya sih nyarankan
Pak di 57, Pak simpan 10 lembar. Kalau dia turun ke 55, simpan lagi 10 lembar. Nah, masuk ke ini ya, boleh di sini 20 lembar. Itu silakan. Dipecah-pecah seperti itu. Karena memang saham ya kita fundamentalnya pengaruh juga. Biasanya sih tepat saya sih bulan Juli. Kalau udah pengumuman laporan keuangan bulan Juli, setelah itu ada kebijakan dari Amerika yang menekan suku bunga, menekan inflasi, ya kan tenaga kerjanya pokoknya minus lah untuk di Amerika, saham ini bisa terbang, Pak. Itu. Berarti angka krusial menurut pendapat saya adalah saham Coca-Cola pertama di angka 57, yang kedua angka 55, yang ketiga angka di 52. Ini sih, Pak. Kurang lebih itu Pak Yunan. Ya, makasih Pak Ngurah. Oke, kurang lebih di sana ya. Oke, teman-teman yang lainnya ada pertanyaan? Luar biasa, 1,5 jam kita edukasi, teman-teman. Pak, last question ya Pak Ngurah ya, pertanyaan terakhir. Tadi kan Pak Ngurah bilang kalau ada candle yang warnanya hijau banget ya, itu artinya bakal bullish apa gimana tadi? Sorry, saya kurang paham. Candlestick tadi kan ada dua, saya warnain dua tadi itu, candlestick bullish sama bearish. Yang hijau itu tandanya candlestick bullish. Apabila ada candlestick hijau yang gede, itu kurang lebih biasanya kekuatan buyer-nya yang meningkat, Pak. Hijau, saya tandai dengan warna hijau. Atau candlestick bullish. Buyer masuk, itu biasanya peminat sahamnya banyak, membuat harganya cenderung naik. Kurang lebih seperti itu. Oke, thank you Pak Ngurah, itu aja. Oke, sip. Oke, thank you teman-teman. Udah 1,5 jam. Thank you banget semua yang masih bergabung. 10 peserta, tapi tadi sebenarnya ada 13 sampai 14, itu ada yang keluar masuk juga, teman. Tapi yang tertinggi saya lihat itu cuma 12, tapi ada yang keluar masuk karena sinyalnya mungkin kurang bagus. Tapi tenang teman-teman, nanti siapa tahu ada calon nasabah ataupun nasabahnya yang belum nonton malam ini. Silakan teman-teman nanti share link YouTube-nya, itu teman-teman bisa langsung follow di GKI Invest Indonesia, channel YouTube-nya, dan kalau bisa nanti saya nanti akan upload di channel YouTube pribadi, tapi kalau kena copyright ya palingan cuma di GKI Invest Indonesia. Dan nanti saya akan kirim share linknya, nanti saya akan minta bantuan ke Mbak Divai. Jadi kita sekarang sudah sentralisasi, teman. Yang biasanya dulu kan kita per masing-masing cabang punya edukasi. Sekarang sudah mulai sentralisasi dan ini langsung live di channel YouTube. Ini keren sih. Semoga bisa meningkat semuanya dan bisa berkembang untuk kita semua sih, teman-teman. Oke, itu semua. Thank you teman-teman yang sudah berpartisipasi malam ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, akhir kata saya ucapkan selamat malam dan terima kasih. Salam profit. Thank you teman-teman semua. Terima kasih Pak Ngurah. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Pak Ngurah, selamat malam. Terima kasih Pak Ngurah. Terima kasih. Terima kasih Pak Ngurah ilmunya. Oke, sama-sama.